Siap. Orang mahasiswa. Terima kasih Prof. Sukardike yang sebagai penggelingsir kita yang terus memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga kita setiap hari Minggu mendapatkan tambahan pengetahuan, tambahan pencerahan, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kualitas hidup kita makin hari makin baik. Saya juga ingin menyampaikan selamat datang kepada adik saya, Dewa Suarya. Ini dulu sempat jadi Kapoltabes Denpasar, sempat jadi Kepala Direktorat Reserse Polda Bali, dan terakhir pangkatnya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan. Sekarang sudah pensiun. Jadi saya minta beliau untuk pulang ke Bali, membantu kita semua, menyumbangkan pikiran-pikirannya. Mudah-mudahan pengalaman beliau kemana-mana selama ini bisa memberikan kontribusi kepada pembangunan, perkembangan kita di Bali ini. Saudara-saudara sekalian, Prof. Sukardike bicara penyakit, saya ingin nyambung juga penyakit juga. Kenapa? Dengan mengenali penyakit, kita mendiagnose, kemudian tahu obatnya. Kan begitu. Kalau tidak tahu penyakitnya apa, bagaimana mau nyarikan obatnya? Kan logikanya begitu ya, Dok. Pelajarannya begitu, simpelnya kira-kira begitu. Karena sebenarnya masyarakat kita juga, kita juga semua mengandung penyakit. Penyakit yang paling ditakuti katanya sekarang adalah AIDS. Tapi bagi saya AIDS itu bukan sindrom itu bukan begitu. Saya nggak hafal ini panjangannya AIDS itu ya. Tapi AIDS bagi saya yang pertama, A itu amarah. Manusia itu harus berusaha sekuat tenaga mengendalikan amarahnya. Namanya krode kalau istilah Hindu. Ya, harus kita kendalikan. Kemudian yang kedua, iri. Ini juga penyakit yang luar biasa. Orang Bali pada umumnya gak iri. Lihat temannya maju, langsung dijatuhkan. Seperti orang naik pohon pinang. Udah naik berusaha setengah mati, dipelorotin lagi, turunin lagi. Ya. Itu penyakit kita, ya. Iri yang kedua. Nah yang ketiga, dendam. Dendam, D. Itu disimpan sampai beranak pinak dendamnya itu. Tidak selesai-selesai. Turun-temurun. Diturunkan lagi kepada anaknya, diturunkan lagi kepada cucunya. Dendam itu. Itu lagi penyakit berikutnya yang ada pada diri kita. Kita harus kita akui. Susah sekali untuk melupakan kesalahan orang. Susah sekali. Padahal harusnya kita maafkan. Mungkin susah melupakan. Kita harus to forgive walaupun tidak to forget. Karena susah melupakan. Tapi memaafkannya itu bisa. Kemudian S berikutnya sombong. Manusia itu ada penyakit di dalam dirinya, sombong. Ingin seolah-olah dialah yang paling pintar, dia yang paling kuasa, dia yang paling kaya, dia yang paling semuanya. Sombong. Selalu ingin mengatakan, memberitahu kepada orang-orang bahwa dirinya begini. Aku terus, saya terus, kalau cerita itu. Saya begini. Sombong. Kemudian kalau saya tambahkan satu lagi, jadi S-nya 2. S yang berikutnya serakah. Kita kalau sudah dapat 1 mau 2, sudah punya 2 pengen 4. Sesungguhnya kita punya cukup 1 istri. Tapi karena serakah ingin 2. Setelah 2 serakah lagi, pengen 4. Kekayaan juga begitu. Murid juga begitu, pengikut.
Sehingga karena kita serakah, kita juga ingin memonopoli sesuatu. Kebenaran kita ingin monopoli. Bahwa yang paling benar itu adalah saya, yang lain salah. Bahwa yang jalannya terbaik itu adalah jalan saya, jalan orang lain keliru. Dia memonopoli. Kebenaran pun dimonopoli. Apalagi yang lain. Itu namanya serakah. Jadi kalau menurut saya, inilah penyakit kita yang tadi. Psiko-neuroimunologi. Ya, jadi kalau Prof bilang begitu, ini ada jembatan keledainya. Kalau istilah di dalam kita belajar sesuatu, paling gampang. Kalau di kalangan polisi, kalau nanya terperiksa, tersangka, ada juga jembatan keledainya, Prof. Namanya si Adi demen babi. Si itu siapa? A itu apa? Di itu di mana? De itu dengan apa? Mengapa? Bagaimana dilakukannya? Bila mana? Jadi para wartawan kalau mau interview orang boleh juga pakai itu. Si Adi demen babi. Siapa, apa, di mana, dengan apa, mengapa, bila mana, di mana. Itu semua unsur keterangan sudah masuk di situ. Ini ilmu polisi, Dewa Swarya berpuluh tahun jadi reserse. Saya yakin kalau meriksa orang itu ya begitu. Ini siapa ini? Si apa yang terjadi? Di mana? Gitu ya. Jadi demen dengan apa, mengapa, motifnya kita bisa tanya, mengapa itu harus dicari terus, bagaimana pelaksanaannya, makanya sering direkonstruksi, ya karena pengakuannya sering sekali berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya, caranya direkonstruksi, dikonfrontir, itu bagaimananya, bila mana, itu juga paling penting, ya. Jadi oleh karena itu semua ada jembatan keledai tadi. AIDS bagi saya amarah, iri, dendam, sombong, serakah. Sebenarnya yang paling membuat kehancuran dunia ini adalah serakah tadi. Ya, pertempuran, persengketaan di Timur Tengah yang nggak selesai-selesai itu karena serakah. Amerika ingin menguasai sumber minyak di sana. Perang terus, dibuat perang itu supaya harga minyak murah, mereka bisa ambil. Beli banyak-banyak untuk stok. Amerika serakah. Terorisme juga karena serakah. Orang memborong, memonopoli kebenaran. Hanya dia yang benar, orang lain salah. Oleh karena itu harus dibunuh. Terorisme. Apa saja. Hutan rusak. Bumi ini rusak. Karena manusia serakah. Jadi kalau kita bisa mengendalikan itu, itulah sesungguhnya obat yang paling mujarab untuk penyakit psiko-neuroimunologi tadi. Kira-kira begitu, Prof. Saya terinspirasi tadi soalnya dengan itu. Ya, itu hadir juga itu Dokter Basudewo dari Rumah Sakit Jiwa. Saya lihat tadi kok udah berubah beliau sejak di Bangli ini. Jangan-jangan ikut-ikutan itu di situ. Soalnya ada cerita tentang orang namanya Sidul. Sidul ini udah dinyatakan hampir sembuh gitu. Penghuni sana. Terus sekali waktu dia kepergok oleh dokter lagi mancing. Pakai lidi, pakai benang, di wastafel. Mancing begini dia termenung. Dokternya lewat, Dul, banyak dapat ikan. Dulnya bilang, dasar dokter gila, mana ada ikan di sini katanya gitu. Jadi dokternya lebih gila lagi gitu. Saya khawatir jangan lama-lama di situ nanti. Tapi beliau ahli psikiatri soalnya. Jadi memang harus di sana.
Itu juga kenapa di Bangli itu makin hari makin penuh pasiennya. Karena kita orang Bali memelihara itu, AIDS itu. Ini kita otokritik, betul nggak itu? Kita kalau sudah marah tidak bisa mengendalikan diri, puputan. Penyakit itu. Iri, tidak boleh lihat orang lain, ganti mobil kita ganti kulit. Orang naik pangkat kita naik darah. Iri. Tidak boleh ada nyame semeton yang naik. Begitu naik langsung diserang habis-habisan. Melorot lagi, jatuh lagi. Itu penyakit kita. Dendam juga dipelihara sampai beranak pinak. Dendam akan melahirkan kebencian. Dendam akan melahirkan yang lain-lain. Itu saudara-saudara sekalian. Jadi saya setuju sekali. Boleh kita nanti join, Prof, melakukan penelitian khusus mengenai penyakit psikoneuroimunologi. Saya dari aspek itu. Kemudian kedua soal feng shui. Nah, kebetulan saya ngerti bahasa Mandarin. Feng itu artinya angin. Shui itu artinya air. Kalau bahasa Hokkiannya Hong Shui. Feng shui itu bahasa Mandarin. Artinya angin, feng itu, shui itu air. Jadi orang harus hidup mengikuti aliran air, berhembusnya angin, dan mengikuti alirannya air. Itu hidup akan gampang. Anginnya ke sana, ya kita ikuti ke sana. Sungainya mengalir ke mana ke sana, kita ikuti. Kalau kita berjalan dalam hidup ini, menentang angin dan menentang arus, berat hidup. Itu yang bikin sengsara sebenarnya. Bayangkanlah kita harus berenang menentang arus, setengah mati. Berlayar menentang arus air, setengah mati. Jadi hiduplah sesuai dengan arah angin dan arus air. Itu makna sesungguhnya dari feng shui itu atau hong shui itu. Zaman dahulu dikaitkan dengan tata letak. Mungkin juga sekarang seperti itu. Jadi karena tata letak dalam rumah, pintu dan sebagainya, kenapa harus mengikuti feng shui? Supaya aliran angin di dalam rumah itu bagus. Ventilasinya benar dari segi kesehatan. Jadi itu sebenarnya satu local wisdom dari bangsa Tiongkok. Seperti itu. Nah sekarang orang feng shui-nya dikait-kaitkan dengan mistik. Nah ini udah salah lagi. Udah keliru. Jadi sesungguhnya feng shui itu seperti itu, Prof. Jadi pertanyaan dia, kenapa saya sudah ikuti feng shui? Karena enggak benar. Dan hidup dia sehari-hari menentang angin dan menentang arus. Itu persoalannya. Jadi oleh karena itu mari kita lihat, tapi kadang-kadang anginnya ini angin busuk, Bro. Airnya air kotor. Kalau kita ikuti air kotor itu terus, kita pun ikut masuk got. Celakanya masuk got, airnya nggak mengalir lagi selama hidup kita berada di got. Ini filsafat ini, saudara-saudara sekalian, agak tinggi sedikit. Tapi karena yang hadir di sini saya lihat agak tinggi semua ini. Jadi kira-kira begitu. Kita pun harus pintar melihat angin. Pintar melihat arus air. Kemana berbeloknya ini air ini? Kira-kira. Di mana titik yang rendah? Pasti dia ke situ. Celakanya air itu selalu mengalir ke tempat yang rendah. Ada got, berhenti dia di situ. Tidak ada jalan lagi. Seumur hidup kita berada di got itu. Makanya disinilah visi kita bisa melihat. Ini air ini kemana mengalirnya? Angin ini kapan berubah arahnya? Harus bisa kita memprediksi itu, terutama para pemimpin. Karena dia akan menuntun followernya, rakyatnya. Dia akan menuntun pengikutnya.
Kalau dia salah menebak angin, memperkirakan arah angin, maka seluruhnya akan masuk ke tempat yang tidak benar. Di situ diperlukan pengetahuan, wawasan, pandangan, pengalaman untuk mengetahui ini angin ini arahnya kemana sesungguhnya. Apakah sekarang ke sini tidak akan berubah arah, airnya mengalirnya kemana. Kita harapkan airnya terus mengalir dengan baik sampai ke lautan luas, ke samudra yang luas, sehingga pengikutnya pun bisa berlayar dengan baik. Jangan mereka dibawa ke comberan. Disitulah diperlukan kemampuan kita memprediksi, bukan dengan mistik, tetapi dengan perhitungan yang benar. Dengan mengetahui perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, nasional, maupun lokal. Hitung-hitungannya harus tepat. Arahnya kemana perkembangan dunia ini? Kita tahu semua teknologi informasi, teknologi transportasi begitu canggihnya. Ini akan bisa merubah begitu cepat dunia ini. Begitu cepat. Saya sering mengatakan bagaimana kita mengarahkan generasi Z, generasi yang lahir tahun 2000-an ke sini, yang umurnya sekarang paling tinggi 16 tahun. Mau kemana kita bawa anak-anak ini? Mereka sudah full digital. Hidupnya dengan gadget, hidupnya dengan internet, hidupnya dengan dunia seperti itu. Apakah kita bisa mengarahkan mereka ke samudra luas? Khususnya Bali yang kita cintai ini, mau kita bawa kemana? Terutama sekali adalah anak-anak kita itu, generasi Z itu. Karena sebentar lagi generasi X, saya generasi X, Prof generasi X akan fading away. Karena alam bahwa usia tidak bisa dipanjang-panjangin lagi, kemampuan manusia tidak bisa dipanjang-panjangin, sehebat apapun dunia kedokteran, tetap saja pada saatnya harus mundur. Dan harus dikendalikan oleh generasi Y. Jangan salah wartawan nulisnya Y itu karena nggak bisa bahasa Inggris, jadi Y itu ditulisnya W, bukan Y, A. Jadi habis X, A, Z. Jadi generasi Y sekarang yang sedang menguasai kehidupan. Generasi Y lah yang bertanggung jawab mengarahkan generasi Z itu, supaya sesuai dengan feng shui yang betul. Tadi, feng shui, hong shui kalau orang Hokkien mengatakan. Kemana arah angin yang sesungguhnya? Mau berbelok kemana? Mungkin sekarang angin ke sini. Tapi begitu matahari berubah, dia akan berubah arah. Air pun begitu. Itulah saudara-saudara, sekedar saya terinspirasi juga oleh profesor. Makanya karena saya masih duduk di situ, karena saya belum punya inspirasi. Jadi saya minta profesor dulu hadir di sini, kan begitu. Supaya tahu arah angin dan arus air. Nah, kemampuan mengetes arah angin, disitulah diperlukan seorang pemimpin yang visioner. Yang bisa melihat ke depan apa yang akan terjadi. Walaupun itu pun tidak 100% pasti, karena tidak ada orang yang bisa memastikan itu semua. Tetapi tadi saya katakan kemajuan teknologi. Dulu saya lihat Pak Wayan Suwate di sini. Pak Yan, dulu saya didemo oleh Bluebird, oleh kelompok-kelompok yang bukan Bluebird. Karena Bluebird saya kasih izin nambah armada. Saya di demo habis-habisan. Belakangan yang demo Bluebird. Karena berubah dia. Kalah dia persaingan. Dikalahkan oleh
kendaraan-kendaraan yang berbasiskan online itu. Itulah yang terjadi. Perubahan. Kenapa? Karena kalau kita telat mengantisipasi, akibatnya peraturan tidak menampung, segala tidak menampung, terjadilah chaos, terjadilah kekacauan-kekacauan. Karena kemampuan kita memprediksi apa yang akan terjadi kurang tepat. Padahal sekarang kita harus percaya dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah. Oleh karena itu sekali lagi para calon pemimpin 2 tahun lagi orang lain yang akan berdiri di sini sebagai gubernur, mari kita cari yang terbaik, yang paham betul mau kemana dibawa Bali ini. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada maknanya. Ya, berhubung sudah siang, ya kalau ada yang mau meneruskan di sini silakan saja. Tapi saya mohon pamit karena ada acara berikutnya. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.